Aduh Pak, malah jadi Suaramu bergetar loh. iya, grogi banget. Bergetar. Maaf ya, soalnya ini baru pertama kali disuruh kayak gini. Tanya kok kalian tuh nggak salah masuk di SMK Kesehatan Bantul. Kenapa tuh? Ini dari pengalaman aku pribadi ya. Terus kan jurusan di sini kan juga ke kesehatan ya. Gimana kalau prospek yang namanya kerja di dunia kesehatan tuh lowongannya tuh banyak banget. Jadi banyak. Oh, banyak banget. Ya paling setiap udah meninggalkan sekolah tuh pasti ada aja yang baru gitu kan. Iya, terutama bangunannya, gedungnya itu udah kayak beda banget ya Pak ya. Jadi kalau kerja dua tempat tuh bisa banget gitu loh. Kalau kita mau itu bisa banget karena emang lowongannya tuh banyak banget Banyak. gitu. Jadi nggak rugi kalau kalian. Selama Mbak Reza jadi ketua OSIS itu ada kesusahan atau kemudahan dalam menjalankan tugasnya nggak? Sama apa lagi ya Pak ya? Jadi tahun Denista dulu itu saya ingat kita rencana mau ngundang Sheila on Seven ya. Iya, Keren kali Sheila on Seven. Tapi jadinya angklungnya Mas Rizky. Ya, kenapa nggak jadi Sheila on Seven malah diganti angklungnya Mas Rizky? Panggungnya kurang gede ya Pak ya itu Pak. Kalau Sheila on Seven nggak muat, jadinya jadi angklungnya Rizky. Kami menggema tanpa takut. Dari Bantul kami akan bersinar. SMK Kesehatan penuh semangat. Speak up, stand out, jangan pernah menyerah. Bersama kita bisa meraih mimpi. Dengan ilmu dan hati yang menyala. SMK Kita lulusan aduh Pak, malah jadi suaramu bergetar loh. iya, grogi banget. Bergetar. Maaf ya, soalnya ini baru pertama kali disuruh kayak gini ya, nggak ada persiapan juga. Sumpah Pak, aku tuh grogi banget loh Pak ini Iya, Pak. santai aja santai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah itu loh penontonnya ini Iya, loh. nggak apa-apa. Penontonnya malu. Santai-santai. Duduknya juga santai itu nggak apa-apa, duduknya kakinya diangkat itu nggak apa-apa. Tapi kayak oke. kayak jadi style itu nah gitu. Santai, tangannya gini itu nggak apa-apa. Kalian berdua. Ini soalnya belum ini loh Pak, kondisinya tuh belum kayak apa ya, adaptasi aja Pak. Ini ya Pak, namanya dibiasakan aja. Harusnya tadi pemanasan dulu Pak ini Pak, masa langsung di take Pak ini Pak. Ya, ini ya, Allahu ini kita masih Akbar. pemanasan, Oh, ya. nggak apa-apa loh. Pemanasan. Dan kamu nggak usah resmi-resmi banget, Den. Iya. Tanyanya juga nggak usah. Yang soalnya aja aku jadi tambah grogi. Kayak tadi pas di depan itu loh. Di depan itu. Lah kan itu natural Pak. Ya makanya Ya, ini dibikin dibuat natural. Dibuat natural. Rasa grogi. Akhirnya Kalian berdua loh. aku kalau Nih, dia grogi aku ikut grogi. mau kalian berdua nih loh grogi. Iya. Suaranya tuh kalian Iya. berdua bergetar. Yo, santai wes santai. Santai aja. Relax. Pemanasan. Gak usah yang Udah di situ dulu ngomong apa. berdua aja nggak apa-apa yuk, itu nggak usah di Oh. sambil dilihat ininya. Gak usah terpatok sama itu gak apa-apa. Kamu ngobrol santai dulu aja berdua gak apa-apa. Nggak, ini gak usah masuk frame gak apa-apa. Yo wis Iya. ngobrol berdua. Yuk. Ngobrol apa bis? Ya udah, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Reza Livia Paramita, lulusan SMK Kesehatan Bantul tahun 2020, jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Kenapa Mbak Reza menentukan masuk farmasi? Pertama ya, kalau dulu tuh pas awal-awal kenapa milih farmasi tuh, yang pertama karena prospek kerjanya ya. Dulu tuh nggak kepikiran farmasi tuh bakalan ngapain, tapi yang jelas tuh kayak kalau masuk farmasi cepat kerja gitu. Jadi pertama tuh itu yang dicari ya. Jadi first impression-nya itu kalau masuk farmasi aku bisa langsung kerja. Padahal setelah tahu itu ternyata nggak gampang ya. Pastinya ada tantangannya juga, penyesuaiannya juga gitu yang susah. Terus selama Mbak Reza di sekolah di SMK Kesehatan Bantul ini kan masuk jurusan farmasi itu udah dapat pengalaman apa aja? Misalnya kayak ikut organisasi apa aja, terus kesulitan kemudian yang ada di jurusan Mbak Reza itu apa aja? Oke, untuk organisasi dulu pertama itu masuk OSIS ya, ikut OSIS. Nah, di OSIS tuh kebetulan jadi ketua OSIS. Kalau kamu? Sama ya, masuk itu iseng aja daftar OSIS kayaknya tuh nggak bakal keterima karena di SMA lain itu
kayak sesusah itu, tapi tiba-tiba keterima OSIS. Setelah itu udah 1 periode berlalu, tiba-tiba ada pemilihan ketua OSIS lagi, tiba-tiba diajuin jadi ketos. Oh iya, nah itu juga sama, dulu awal-awal juga itu kayak nggak yakin aja gitu, iseng-iseng aja. Coba dia daftar kayaknya asik gitu kan, daftar OSIS. Terus yaudah ikut OSIS. Terus di ini ikut ini ya dijadiin kandidat ketua OSIS ya gitu. Kaget kan, oke nggak apa-apa dicoba dulu gitu. Terus alhamdulillahnya keterima jadi ketua OSIS gitu. Itu kan katanya Mbak Reza itu pas dulu ketua OSISnya kelas 10. Mbak Reza itu kaget nggak dari perpindahan kelas 9 tiba-tiba di kelas 10 jadi ketua OSIS? Kaget banget soalnya kan kayak maksudnya ini ya kayak transisinya dulu pas SMP itu kayak masih apa ya anak-anak banget, terus tiba-tiba kelas 1 udah jadi ketua OSIS yang dimana tuh kan kakak kelas itu ya yang di apa ya ibaratnya harus jadi contoh gitu kan buat kakak kelas itu yang susahnya juga di situ, jadi kayak kok kayak gitu loh ya. Tapi saya lihat Mbak Reza itu berwibawa sekali, sedangkan saya tuh kayak bocil kematian. Enggak, itu bisa ini sih apa ya, bisa dilatih kok itu, enggak yang aduh nggak bisa gitu. Awal-awalnya emang kayak susah ya, tapi nanti lama-lama juga bisa kok, bisa. Terus untuk pengalaman ya Reza itu juga dulu anak kecil ya kamu. iya, di mana-mana tuh kayak apa ya, Pak gimana ya Pak ya, Pak gimana ya Pak ya gitu, Pak bagusnya gimana ya gitu. Selain organisasi, kalau pengalaman ya itu ada yang di dulu tuh sama Pak Ari sama Pak Sur tuh ada aja gitu loh ide-idenya. Pernah bikin film di angkatan kalian, ada yang bikin film selain podcast kayak gini ada? Ada filmmaker. Nah, dulu tuh rencananya mau ada ekstrakurikuler yang filmmaker itu ya Pak ya. Itu sekarang gimana Pak? Sekarang kalau bikin film aja. Oh nggak ada kayak gitu ya Pak? Kalau dulu tuh jadi sekarang tuh kalau mau bikin film ya terserah siapa aja, yang penting dia kayak punya potensi, nanti Pak Ari rekrut, langsung Pak Ari rekrut. Kalau dulu tuh masih susah ya Pak ya cari kayak gitu, kayak anak-anaknya tuh masih kayak susah lah diajak untuk ini berkarya tuh masih susah gitu. Mau lihat filmnya Mbak Reza? Jangan deh Pak, itu Mau Pak, Mbak Reza aku mau, katanya kata Pak Ari semalam tuh juara nasional, kita kan aku penasaran. Iya itu dulu Bisma Siregar ya Pak ya, dari Film berapa aja? keberapa ya Pak ya? Berarti Mbak Reza dulu banyak bikin film sama Pak Ari. Iya ada 3 film ya Pak ya, film pendek ya. Nonton dulu. Tapi ini kan masih kayak belajar ya, jadi aktingnya masih kaku-kaku gitu. Nanti kita lihat perbedaan filmnya kalian dulu sama film kita. Aduh, jadi ini temanku namanya Rizky. Oh, iya. Dulu tuh kan ini ya kemana-mana berdua, dikiranya tuh sampai pacaran aku sama dia. Saking seringnya berdua. Saking seringnya berdua. Ini yang ngambil tag videonya siapa? Siapa ya Pak? Rizky sama saya. Cuman gantian aja. Soalnya dulu tuh ya cuman Pak Ari, Pak Sur, Rizky gitu. Tapi 3 gantian. Pak Ari mau tanya apa Pak? Apa? Tadi kayaknya Pak Ari mau bilang sesuatu. Rizky itu tadi. Saya masih mau masuk frame, kalau sekarang saya kan nggak mau. Kenapa? Hah? Ya nggak mau aja, ya malu ya. Pak Ari sekarang lebih sering memvideo sampai jatuh. Ini yang kita santai itu bukan ya, Re? Yang Kita malam-malam itu. iya sampai malam-malam ini. Malam-malam. Nah, yang kita diundang ke sana itu tuh. Itu yang Bisma Siregar bukan ya? Bukan ya Pak? Yang ini ya Pak? Hah? Yang ini apa yang satunya ya? Bukan yang satunya, yang Siregar itu. Yang ini yang itu loh, yang dulu. Oh iya. Kita malam-malam kemana itu? Diundang Yang- nominasi. Kamu ikut nggak itu? Ikut. Ya
pakai jilbab di peniti pinggir gini loh aku. Udah ya. Udah ya, lanjut ya. Selama Mbak Reza jadi ketua OSIS itu ada kesusahan atau kemudahan dalam menjalankan tugasnya nggak? Kalau kesusahan, kemudahan tuh pasti ada ya. Kalau dari kemudahannya dulu aja ya. Kalau kemudahannya tuh karena teman-temannya kan banyak ya. Jadi untuk bagi-bagi tugas tuh pasti ada gitu. Jadi dibantuin gitu, nggak yang kerja sendiri gitu kan. Jadi pasti ada jadi mudah gitu ya. Tapi kalau kesusahannya itu dibantuin, tapi kadang tuh ada juga yang susah gitu loh teman-temannya. Jadi harus tolong dong, ayo dong gitu loh. Jadi emang harus rajin-rajin apa ya? Ayolah gitu loh. Berarti ngoyak-oyaknya tuh susah gitu ya? Ada yang susah, ada yang gampang. Gitu. Itu tuh soalnya kan sama dulu tuh OSISnya, kalau sekarang kelas 2 semua apa ada kelas 10 juga? Kelas 2 sama kelas 10? Nah, kalau dulu tuh kelas 10 semua. Wow, jadi dulu. nggak ada yang ditakutin. Jadi bener-bener kayak, yaudah teman seangkatan, apa sih ngono gitu loh. Jadi kayak, waduh apa ya gitu. Kalau sekarang kan pasti ada ini ya. Jadi mungkin kalau kelas 10 sama 11 kan ada sungkannya ya. Iya. Oh iya mbak, gitu. Kalau dulu tuh enggak. Jadi susahnya di situ. Terus untuk apa yang namanya, kan ada juga hari ulang tahun sekolah. Nah itu rencana-rencana Mbak Reza itu dulu tuh apa? Ya milad ya. Heeh. Apa ya pak? Kok lupa ya? Dalam milanmu apa dulu? Aduh lupa ya pak. Apa ya pak? Hah? Ada yang band itu dulu ada, kita ngundang apa ya, angklung ya pak ya dulu. Angklung Iya kan? Rizky. Iya angklungnya Rizky kan itu. Jadi pas miladnya itu ada fashion show juga ya pak ya. Fashion show, terus abis itu yang angklung itu